Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Aini, taruni semester 5 Prodi TAK asal Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan video praktik saya mengenai uji suhu dan salinitas yang berbeda pada ikan mas koki. Berikut adalah video hasil uji salinitas dan suhu yang berbeda pada ikan mas koki. Pengamatan yang pertama adalah mengamati gerakan bukaan operkulum dan tingkah laku benih ikan mas koki pada suhu ruang. Siapkan air dengan suhu ruang kita, kemudian tuang perlahan-lahan ke dalam gelas plastik dan ukur suhunya menggunakan termometer. Suhu ruang saya menunjukkan angka 28 derajat Celcius. Kemudian, masukkan benih ikan mas koki ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Amati gerakan operkulumnya dan tingkah laku selama 60 detik. Pengamatan selanjutnya adalah suhu ruang ditambah 3 derajat Celcius, yang mana suhu ruang saya menunjukkan angka 28 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, tingkah laku benih ikan mas koki dan bukaan operkulumnya menjadi semakin cepat daripada suhu normal. Pengamatan selanjutnya adalah suhu ruang ditambah 6 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius ditambah 6 derajat Celcius menjadi 34 derajat Celcius. Semakin meningkat suhu, semakin meningkat pula metabolisme pada ikan. Berikut adalah perbandingan dari 3 suhu tersebut. Suhu ruang 28 derajat Celcius, suhu 31 derajat Celcius, dan suhu 34 derajat Celcius. Pada pengamatan tersebut, terlihat perbedaan bukaan operkulum dan tingkah laku dari benih ikan mas koki. Ikan dengan 34 derajat Celcius terlihat lebih aktif bukaan operkulum dan tingkah lakunya. Selanjutnya adalah pengamatan pada suhu dingin. Terdapat 3 suhu pengamatan, yaitu suhu 10 derajat Celcius, suhu 15 derajat Celcius, dan suhu 20 derajat Celcius. Langkah yang pertama adalah menyiapkan es batu untuk merubah suhu menjadi dingin. Kemudian, masukkanlah es batu ke dalam gelas plastik yang sudah kita siapkan dan ukur suhunya menggunakan termometer. Setelah suhu menunjukkan angka yang kita inginkan, masukkanlah benih ikan mas koki ke dalam wadah plastik tersebut. Amati bukaan operkulum dan tingkah benih ikan mas koki selama 60 detik. Jangan hitung bukaan operkulum pada benih ikan mas koki pada saat ikan baru saja kita masukkan ke dalam wadah plastik, tetapi tunggu sampai ikan dapat menyesuaikan suhu lingkungannya. Hal tersebut bertujuan supaya perhitungan operkulum lebih akurat. Pada suhu 20 derajat Celcius, bukaan operkulum ikan semakin melambat dan tingkah lakunya aktif cenderung pasif.
selanjutnya adalah 15 derajat Celcius. Masukkan es batu perlahan-lahan ke dalam gelas plastik yang sudah kita siapkan. Kemudian, ukur menggunakan termometer. Setelah suhu menunjukkan angka 15 derajat Celcius, masukkanlah benih ikan mas koki ke dalam gelas plastik yang sudah kita siapkan. Amati gerakan operkulum dan tingkah lakunya selama 60 detik. Terdapat perbedaan bukaan operkulum dan tingkah laku benih ikan mas koki pada suhu 20 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. Pada suhu 15 derajat Celcius, bukaan operkulum semakin melambat dan tingkah lakunya semakin pasif. Terlihat pula benih ikan mas koki mengalami ketidakseimbangan pada tubuhnya. Hal tersebut terlihat pada saat benih ikan mas koki memiringkan tubuhnya. Suhu dingin selanjutnya adalah suhu 10 derajat Celcius. Pada suhu ini terlihat benar-benar benih ikan mas koki mengalami ketidakseimbangan pada tubuhnya. Terlihat pula gerakan operkulumnya menjadi sangat lambat dan gerakan tubuhnya menjadi sangat pasif. Bahkan ikan tidak responsif pada saat kita sentuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa suhu dingin akan memperlambat laju aktivitas enzim, metabolisme, dan gerakan operkulum ikan. Pada suhu yang turun mendadak akan terjadi degenerasi sel darah merah sehingga proses respirasi atau pengambilan oksigen terganggu. Selain itu, suhu rendah dapat menyebabkan ikan tidak aktif bergerak. Berikut adalah perbandingan bukaan operkulum dan tingkah laku benih ikan mas koki pada suhu 10 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, dan 20 derajat Celcius. Ikan pada suhu 20 derajat Celcius terlihat lebih aktif bukaan operkulum dan tingkah lakunya dibandingkan ikan dengan suhu 15 dan 10 derajat Celcius.
ikan dengan suhu 10 derajat Celcius, terlihat kehilangan keseimbangan tubuhnya dengan cara memiringkan tubuhnya. Gerakannya pun sangat pasif dibandingkan dengan ikan dengan suhu 20 derajat Celcius. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan semakin dingin suhu air membuat metabolisme ikan semakin melambat. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.